Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, pada malam hari ini 23 Agustus 2021, kita sekarang ini berada di air keramat Tok Limo Bismo. Malam hari ini kita sengaja menelusuri jejak kaki Sunan Kalijogo dalam syiar agama sampai ke tanah ini. Dalam semboyannya yaitu Jajah Desa Milangkori. Di sini ini, tepatnya di Desa Bismo, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terdapat satu sejarah yang semua orang boleh tahu. Di sini tempat pertapaan Sunan Kalijogo pada saat hari Jumat menjelang sholat Jumat mencari sumber air. Dan ketika Sunan Kalijogo menancapkan tongkat saktinya, muncullah sumber-sumber air di sini. Salah satunya Tok Limo air keramat di Bismo. Lokasinya ada di sini. Di area sini dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Batang, air di sini mengandung energi yang positif yang bisa menghilangkan energi negatif. Banyak masyarakat mengambil manfaat, diantaranya untuk pelarisan, kemudian juga untuk lancar jodoh, lancar rezeki, sampai naik pangkat. Saudara boleh percaya, boleh tidak, karena ini adalah satu kepercayaan di masyarakat yang berkembang di daerah Batang, khususnya di Kabupaten Batang, Kecamatan Blado ini. Kita akan telusur nanti ke tok pertama yang ditancapkan tongkat Sunan Kalijogo. Ayo kita ke lokasi. Saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat subscriber, ini kita sudah sampai ke tok yang kita maksud, di mana tongkat Sunan Kalijogo pada waktu dahulu ditancapkan di sini. Ini kita lihat sumber airnya yang langsung keluar dari dasar bumi. Ini air yang begitu jernih, ya. Ini tidak pernah habis. Kata orang sini, inilah air zam-zam yang ada di tanah Jawa, ya. Musim kering pun air yang ada di sini tidak pernah habis, dan ini dipakai sampai ke daerah Batang Kota, menjadi sumber PDAM, perusahaan daerah air minum. Dan di sini juga ada peringatan dari pengurus wilayah yang mengurusi daerah ini kepada para pengunjung, dilarang mandi di sini atau membuang sampah. Di sini juga disakralkan bahwa tempat ini menjadi salah satu tempat favorit para pemburu berkah. Batu ini menjadi saksi ketika Sunan Kalijogo bermunajat dan sholat di atas batu sini. Inilah batu yang secara tidak langsung menghadap ke arah kiblat. Pada waktu itu Sunan Kalijogo sholat di atas batu ini. Ini tempat sholat dan untuk tempat bermunajat. Ini adalah sumber pertama yang kemudian menjadi lokasi pertapaan dari masyarakat warga pemburu berkah di petilasan Sunan Kalijogo. Kita nanti akan lanjut lagi ke pusara beliau Sunan Kalijogo yang ada di Desa Bismo. Ya, ini saudara-saudaraku semua yang ada di wilayah Kabupaten Batang, Pekalongan dan sekitarnya, boleh mampir ke sini, berziarah ke sini, napak tilas perjalanan Sunan Kalijogo, Jajah Desa Milangkori. Ayo kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita ke pusara Sunan Kalijogo yang ada di Bismo. Sahabat-sahabat subscriber semua,
perjalanan kita dari Tuk Bismo sampai dengan nanti ke Pusara Sunan Kalijogo kurang lebih jaraknya 1 kilo. Tetapi perjalanan ini agak ekstrim karena ini di bawah, sedangkan nanti pusaranya ada di atas, yang tentu kita membutuhkan energi yang ekstra. Tetapi tidak menyurutkan langkah kita karena demi memburu keberkahan. Di samping kita menyampingkan hal-hal yang dianggap tabu, mitos, bid'ah, tahayul dan sebagainya, kita akan tetap telusur malam ini di Pusara Sunan Kalijogo yang akan kita cari tahu lokasi titik kebenarannya, karena ada beberapa peninggalan. Ada masjid peninggalan Sunan Kalijogo, ada kitab suci tulisan tangan Sunan Kalijogo, ada peci yang dipakai oleh Sunan Kalijogo, juga ada benda pusaka peninggalan Kalijogo dan tongkat yang ditancapkan yang mengeluarkan air ada di Pusara Sunan Kalijogo. Kita akan ke sana paling tidak 20 menit sampai ke lokasi. Kita langsung. Saudaraku semua, saat ini kita sudah sampai ke Pusara Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Di sini kita akan langsung melihat bukti sejarah peninggalan beliau pada waktu syiar Jelajah Desa Milangkori. Akan kita tunjukkan di sini kitab suci Al-Quran yang langsung ditulis oleh beliau Sunan Kalijogo. Ini adalah Al-Quran tulisan tangan beliau, itu bisa kita lihat langsung. Itu juga ada peci peninggalan beliau. Juga ini kitab yang belum dibuka. Dan juga ada selongsong keris ageman beliau yang ada di sini, dan tongkatnya tidak disimpan di sini. Kita akan melihat lagi bukti-bukti dahulu. Bentuk masjid dahulu peninggalan Sunan Kalijogo bisa kita lihat langsung di sini mengenai awal berdirinya masjid, bahwa masyarakat tidak mengetahui secara pasti kapan masjid tersebut dibangun. Tetapi dengan sendirinya sudah ada masjid, yang di belakang masjid itu dulu ada pohon jambu besar, ya. Masyarakat meyakini bahwa masjid ini merupakan peninggalan dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Hal tersebut didukung dengan adanya pohon jambu lokal, jambu air, yang terdapat di sekitar masjid. Pohon jambu itu dinamakan pohon jambu lokal. Ya, satu ciri-ciri yang menandakan bahwa tempat tersebut pernah didiami oleh seorang waliullah. Namun pohon jambu tersebut kini sudah ditebang dan sudah tidak tersisa. Yang dulu ada di belakang masjid. Selain pohon jambu, di sini masih ada peninggalan yang masih diabadikan, yaitu tulisan tangan tadi yang sudah kita lihat, peci, rotan, dan tempat membaca Al-Quran. Itu ditemukan sekitar tahun 1860-an. Dan anehnya, Al-Quran yang dibaca itu tidak urut
seperti Al-Quran pada umumnya. Apabila diurutkan dari juz 1 sampai juz 30, maka akan kembali lagi susunannya seperti semula, tidak bisa urut. Dan ini menjadi salah satu keajaiban yang tidak ditemukan di berbagai tempat di mana Sunan Kalijogo pernah singgah. Di sini ada lagi. Ini adalah foto replika gambar Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ini bukti peninggalan waliwo di Desa Bismo, yaitu pertama kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan Sunan Kalijogo yang menggunakan samak dengan kulit hewan, kulit kambing, dan ini adalah peci yang menggunakan rotan. Dan di sini ini adalah Tok Limo yang tadi kita di sana. Ini airnya tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan airnya melimpah terus hingga digunakan sebagai sumber air PDAM. Dan ini nanti kita akan masuk ke sini. Ini sisa peninggalan Masjid Soko Guru ada 4. Dan ini juga ada mustaka masjid yang berupa seperti kendi, ya. Tapi ini besar sekali dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ini adalah gambaran Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ini adalah bukti bahwa di Desa Bismo ini terdapat banyak makam-makam para aulia Allah. Di antaranya ada makam Wali Petuk, makam Wali Bali, dan makam Siti Khadijah dan Siti Barokah. Ini semua ada di Desa Bismo ini, yang mana di daerah ini memang daerah yang sungguh amat subur, makmur, dan penuh dengan keberkahan. Di sini ini dulu adalah masjid sejarah, masjid peninggalan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo, yang sekarang ini tinggal bukti sejarahnya ada Soko Guru 4 ini. Ini yang belum dirubah. Ini masih utuh murni dari peninggalan tahun 1806. Ini masih utuh, kayunya masih kuat. Dan sekarang bangunannya sudah dirubah. Tinggalnya sisa adalah ini, bukti sejarah peninggalan waliwo Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Pondasinya masih menggunakan batu. Ini pondasi masih menggunakan batu alam, dan di sini ada yang namanya ijuk. Tuh, semua menggunakan batu. Di sini biasa digunakan untuk membakar kemenyan, ya. Masyarakat sini masih mempercayai bahwa ketika bermunajat di tempat ini, hajat-hajatnya bisa terkabulkan. Dan ini masih ada ijuk dari tahun 1806. Ini masih ada ijuknya di sini. Ini ijuk. Ini masih utuh. Kalau bahasa sini adalah duk, seperti itu. Ini masih ada ini. Ini bisa kita lihat ijuknya masih utuh, kuat. Silakan saudara-saudaraku, sahabat-sahabat subscriber yang kita cintai, mari lestarikan sejarah dan budaya yang ada di Nusantara ini, agar anak cucu kita kelak bisa mewarisi dan bisa menjadi satu pelajaran itibah perjalanan Islam yang ada di Nusantara ini. Terima kasih, dan silakan saudara-saudaraku subscribe ya di sini dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.